Halo Sobat TV, balik lagi nih bareng Ayah di Sapa Kampus. Kali ini di sebelah Ayah udah ada Imam nih di sini. Kenalan dulu dong, Mam. Namanya, nama lengkapnya siapa? Dari fakultas apa? Staf berapa? Halo Sobat Usu TV, perkenalkan nama aku Imam Fareja dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2018. Oke, jadi Imam ini Stambuk 2018 ya. Apa kabar nih, Mam? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja. Oke, lagi sibuk apa kegiatan hari ini? Ah, Ya, belakangan ini lah. Kalau kesibukan sih ya untuk mata kuliah udah cukup menipis lah karena ada semester akhir. Ya palingan balik ke freelancer lah, Oke. proyek-proyek yang perlu diselesaikan sampai akhir tahun ini gitu. Kalau boleh tahu, freelance-nya ngapain tuh? Nah, kalau cerita freelance, aku giat di desain grafis, visual komunikasi lah, bisa dibilang gitu. Dari kapan? Kalau mulai freelancer itu dari semester 5. Semester 5? Dari semester 5, Sekarang semester 7? sekarang semester 7 udah 1 tahun lebih lah, bisa dibilang. Oke, jadi Imam ini udah freelance, jadi freelancer di bidang desain grafis udah dari semester 5. Apa nih yang membuat kau mau gitu jadi freelancer di bidang desain grafis? Nah, karena aku kebetulan tertariknya di dunia seni Oke. dan di dunia digital, jadi aku combine, jadi itu visual komunikasi, jadi desain grafis gitu, digeluti jadi kiat juga dan jadi freelancer sampai sekarang. Oke, gitu ternyata. Contoh yang kau kerjain ini apa aja nih? Nah, kebetulan project yang mau diselesaikan itu dalam waktu dekat sampai akhir bulan 12 itu ada spanduk penyuluhan dari Pemko Medan dan juga beberapa waktu ini akan membuat logo Disnatalia di salah satu fakultas di Universitas Sumatera Utara. Kayak gitu ya. Dan itu sangat jomplang sekali ya dari jurusanmu ilmu politik ke bidang desain grafis. Nah, banyak yang bilang kayak gitu karena ya bisa dibilang politik memang nggak ada nyentuhnya ke dunia digital apalagi komunikasi gitu, tapi kan yang namanya hobi juga bakat itu harus tetap dikembangkan gitu. Ya. Emang bakat dan suka seneng ya dari dulu desain grafis gitu. Berarti suka gambar? Kalau gambar lumayan suka, tapi udah lama nggak gambar karena terakhir ikut gambar tulis tangan itu di SMA. Oh, SMA. Setingkat satu sekolah lomba menggambar. Kalau bicara lomba itu belum pernah ikut lomba, tapi ikut eskul. Oh, ekskul ya. Eskul di SMA sekolah. Okay. Nah, coba ceritain dulu Mak, dari kapan suka dan bergelut di bidang desain grafis ini? Kalau cerita sejarah sih dulu memang untuk kan sebenarnya basic dari desain grafis ini digital dan seni gitu ya kan. Kalau dari digitalnya memang dari sekolah SMP udah mulai suka main PlayStation, suka main warnet itu, main Point Blank, Getrix segala macam kan. Dari situ jiwa digital udah mulai menggeluti, udah mulai tahu gitu kan. Kemudian di SMA ngikutin kelas seni, eskul seni dari seni budaya prakarya lah di sekolah zaman sekarang gitu kan. Nah, habis gelutin keduanya di SMA kan di perkuliahan itu kan kenapa aku berpikir kenapa nggak dikombain aja gitu digital dengan seni, mulailah belajar Photoshop, belajar desain grafis walaupun nyontoh sana nyontoh sini, mulai rajin lah gitu menggelutinya sampai untuk belajar itu 1 tahun lebih dan akhirnya bisa jadi freelancer dimulai dari semester 5 gitu. Nah gitu ya. Oke, awalnya kau mengcombine antara digital dan seni itu gimana? Nah itu dari aku semester 1 mungkin terlalu kupu-kupu kalau zaman sekarang bilang kuliah pulang gitu. Ya aku pikir apa bedanya sama anak SMA gitu, kalau cuma sekedar belajar pulang tidur gitu kan. Jadi aku mulai kayak apa nih yang tertarik gitu. Kebetulan di organisasi ada salah satu organisasi daerah gitu menuntut untuk gelutin di dunia digital dan seni ini gitu, dunia desain grafis gitu ya kan. Dari situlah kayaknya enak nih gitu, tertarik belajar sampai sekarang mulai terbiasa dengan desain visual gitu. Oke, gitu ya. So, selain
di dunia desain grafis, kau menggeluti dunia apa lagi? Nah, kalau bicara menggeluti sih nggak jauh-jauh dari visual gitu ya. Aku juga hobi edit video dan juga mulai belajar ngelola website. Gitu. Oke, ngelola website. Awalnya kenapa kok tertarik untuk mengelola website? Nah, karena kan basisnya juga digital. Aku ini basic memang di digital dan seni gitu, dan di hal-hal yang aku gelutin itu tidak jauh-jauh dari kedua poin itu gitu sih. Yes. Oke, jadi sebagai seorang mahasiswa, menurutmu nih, wajar nggak sih menggeluti bidang lain yang di luar dari apa yang kau pelajari? Nah, bicara menggeluti di luar dari bidang itu wajib sih, karena setiap orang itu harus punya basic dan kemampuan. Karena di dunia kerja, yang menurut aku nih, di pandangan aku di dunia kerja itu bukan hanya teori yang akan diminta, tapi juga kemampuan. Orang akan dipandang di luar jika dia punya kemampuan gitu. Makanya sebagai mahasiswa itu harus punya basic, harus punya kemampuan yang jadi nilai jual dia setelah dia tamat nanti. Mungkin itu sih menurut aku. Gitu ya. Jadi gimana caramu bagi waktu antara kuliah dan kerjaan ini? Karena yang kita tahu, kau ini pasti udah punya customer ya. Dan kalau kau punya customer, pasti kau punya deadline kapan pesananmu harus siap. Itu gimana cara bagi waktunya? Kalau bagi waktu sih, dari awal sih memang nggak terlalu banyak mengambil pekerjaan gitu, karena masih tahu kuliah masih padat, banyak mata kuliah yang perlu diselesaikan. Jadi hanya mengambil yang masih bisa terhandle lah gitu. Dan sampai saat ini yang mulai menipis lah mata kuliah itu ditakar-takar aja sih, gimana pribadi. Mungkin aku pikir ini mampu nih gitu, aku ambil, kalau enggak ya enggak gitu sih. Tapi tetap prioritas yang utama itu kuliah, menyelesaikan perkuliahan. So sejauh ini pencapaian terbesarmu apa dari desain grafis yang kau geluti ini? Dunia desain yang kau geluti? Untuk pencapaian terbesar sih semua menjadi pencapaian terbesar jika kalau nih karya aku diterima dan digunakan, itu menjadi pencapaian terbesar aku sih. Aku tidak punya pengalaman yang memang membuat aku senang, tapi setiap karyaku yang dipakai itu aku selalu merasa senang. Sejauh ini kau udah merasa puas nggak sih sama semua yang udah kau capai di dalam dunia desain grafis? Kalau bicara puas sih belum puas, tapi bersyukur karena aku sudah punya nilai jual dan kemampuan untuk aku jual nanti setelah menjadi mahasiswa. Setelah menjadi mahasiswa ya. Oke. Terakhir nih, apa kira-kira yang mau disampaikan untuk teman-teman mahasiswa darimu? Nah, aku mau nyampaikan kepada kawan-kawan, latihlah terus soft skill, kemampuan, karena ya aku bilang tadi bahwa di dunia kerja itu nggak hanya teori yang bakal diminta, tapi juga kemampuan yang bakal jadi tolak ukur dan nilai jual kita di luar sana gitu. Mungkin ada sedikit quotes yang ingin aku sampaikan. Jangan biarkan waktu yang membentuk kita, karena waktu nggak akan punya belas kasihan untuk orang-orang yang malas, tapi biarkan kita yang membentuk waktu agar kita tahu kapan kita mau jadi siapa dan kapan kita menjadi apa. Terima kasih. Oke, jadi gitu, segitu dulu ya. Hari ini ngobrol-ngobrolnya bareng Imam di sini. Jangan lupa untuk terus saksiin Sapa Kampus setiap hari Jumat di Instagram @usutv. Oke, see you guys next week. Bye.